Halo semua, selamat datang di channel Permanakun. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan dari Tondemo Skill de Isekai Haromeshi atau Campfire Cooking in Another World with Matsut Skill. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan cerita dari perjalanan Mukoda bersama familiarnya yang diambil berdasarkan dari cerita web novelnya. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui cerita sebelumnya, kalian bisa cek di bagian deskripsinya. Oke, tanpa basa-basi, mari kita langsung saja ke pembahasan ceritanya. Cerita dimulai setelah Mukoda melakukan penilaian kepada keempat para familiarnya. Setelah para familiar kembali tidur, Mukoda segera memanggil para dewa untuk melakukan persembahan. Seperti biasanya, para dewa yang mendengar panggilan dari Mukoda segera menjawab panggilan tersebut, dan mereka pun berebut ingin segera meminta persembahannya. Kemudian, Mukoda pun segera memberikan persembahan kepada para dewa dengan daftar sebagai berikut. Setelah memberikan persembahan kepada para dewa, Mukoda segera memeriksa statusnya untuk memperkirakan berapa lama lagi ia bisa mendapatkan toko penyewa baru atas pertanyaan yang dilontarkan oleh para dewa dengan hasil sebagai berikut. Setelah melihat statusnya, Mukoda memperkirakan bahwa kemungkinan toko penyewa baru akan muncul ketika ia melewati level 160. Para dewa berkata bahwa bukankah akan lebih mudah jika party Mukoda segera menjelajahi 3-4 dungeon lagi untuk mendapatkan level tersebut. Mendengar hal itu, Mukoda pun berkata bahwa ia tak akan menjelajahi dungeon untuk sementara waktu. Segera setelah para dewa mendapatkan persembahannya, mereka pun segera pergi untuk menikmatinya. Kemudian kini giliran dewa Demiurge untuk mendapatkan persembahannya. Namun sebelumnya, Mukoda meminta maaf terlebih dahulu dikarenakan keterlambatannya untuk memberikan persembahan dikarenakan masih di dalam dungeon. Sebagai gantinya, Mukoda memberikan lebih banyak sake, umesu, dan makanan ringan untuk diberikan kepada dewa Demiurge. Setelah memberikan persembahannya, Mukoda bertanya kepada dewa Demiurge mengenai batu filosofer yang diberikannya. Sebenarnya, Mukoda sedikit khawatir ketika ia memiliki batu tersebut dikarenakan kemampuannya yang sangat menakjubkan. Namun, dewa Demiurge masih tetap meminta Mukoda untuk menyimpannya saja. Dan segera dewa Demiurge pun pergi dengan meninggalkan Mukoda yang masih merasa khawatir. Keesokan harinya, ketika Mukoda di guild petualang, ia mendapatkan bayaran dari item drop yang Mukoda jual kepada guild. Willem bertanya kepada Mukoda apakah ia akan jadi pergi menuju ke ibu kota kerajaan. Mukoda menjawab bahwa ia akan pergi ke ibu kota kerajaan untuk melakukan pembongkaran pada mayat Leviathan.
Mendengar hal itu, para familiar sangat tidak sabar untuk pergi ke sana. Mereka berencana untuk pergi mengunjungi kedai-kedai makanan untuk mencicipi makanan yang ada di sana. Mukoda berencana untuk pergi ke ibu kota dengan ditemani Willem, dan mereka akan berangkat sekitar 5 hari lagi. Setelah urusan di guild selesai, Mukoda beserta para familiarnya segera meninggalkan guild petualang dan pergi ke toko yang menjual berbagai macam bumbu. Menurut Mukoda, di dunia ini sangat kekurangan bumbu untuk bahan makanan, sehingga tanaman herbal digunakan sebagai penggantinya. Setelah selesai berbelanja, para familiar memaksa Mukoda untuk pergi mengunjungi beberapa kios makanan yang ada di pinggir jalan. Keesokan harinya, Mukoda beserta para familiarnya pergi ke toko Lambert untuk mengambil dompet pesanannya. Ketika sampai di toko Lambert, Mukoda segera diberikan dompet pesanannya. Mendengar Mukoda akan pergi ke ibu kota, Lambert menyarankan Mukoda untuk menemui Earl yang juga ada di ibu kota. Mendengar hal itu, Mukoda meminta saran kepada Lambert mengenai hadiah yang akan diberikan untuk Earl Langridge sebagai rasa terima kasih untuk pemasaran obat penumbuh rambutnya. Lambert menyarankan untuk memberikan kosmetik yang akan Mukoda jual kepada Mary untuk diberikan kepada istri Earl Langridge, dan mungkin akan lebih baik jika Mukoda menambahkan beberapa potion sebagai pelengkapnya. Mendengar hal itu, Mukoda pun berencana untuk memberikan potion buatan Sui dalam berbagai tingkatan. Setelah Mukoda menyelesaikan urusannya, ia pun segera pergi meninggalkan toko Lambert. Sesampainya di rumah, Mukoda segera mengumpulkan semua pelayannya, termasuk para mantan petualang, di dalam aula rumah utama. Setelah berkumpul, Mukoda memberikan dompet yang dibuat Lambert untuk dibagikan kepada para pelayan sebagai oleh-oleh. Melihat hal itu, keluarga Tony dan keluarga Alban sangat senang dengan pemberian Mukoda, dan hal itu berbanding terbalik dengan para mantan petualang yang sedikit curiga dengan bahan yang digunakan dompet tersebut. Para mantan petualang menanyakan Mukoda mengenai petualangannya di kota Ronkainen. Kemudian Mukoda menjelaskan mengenai petualangannya di sebuah dungeon tersembunyi di dekat kota Ronkainen. Mendengar hal itu, para mantan petualang pun menjadi terkejut, mengingat dungeon tersebut tak bisa untuk dimasuki sembarangan orang dikarenakan sedang terjadi konflik. Namun, setelah mereka kembali melihat familiar Mukoda, mereka pun segera paham. Kemudian, para mantan petualang bertanya mengenai kulit monster yang digunakan untuk membuat dompet tersebut. Hal ini dikarenakan mereka merasa curiga bahwa kulit tersebut adalah kulit monster yang baru-baru ini dilelang dengan harga 1000 koin emas. Setelah didesak, akhirnya Mukoda pun memberitahukan mereka bahwa dompet ini terbuat dari kulit anaconda hijau. Mendengar hal itu,
para pelayan pun menjadi terkejut mengingat harga dari kulit ini yang cukup mahal. Mukoda berkata bahwa ia telah memberikan dompet ini kepada mereka semua, dan jika mereka dalam keadaan yang mendesak, maka mereka dapat menjualnya. Setelah memberikan oleh-oleh kepada para pelayannya, di malam harinya Mukoda pun mulai menyiapkan hadiah yang akan diberikan kepada Earl dan juga raja, mengingat besok ia akan pergi untuk menuju ke ibu kota. Untuk Earl sendiri, Mukoda memberikan 3 buah ramuan penumbuh rambut, 3 botol sampo, 6 sabun beraroma mawar, 4 krim perawatan kulit, serta 2 potion sui tingkat rendah dan masing-masing 1 tingkat menengah dan juga tingkat tinggi. Dan untuk raja, Mukoda memberikan berlian biru, sebuah belati, dan beberapa perhiasan lainnya yang didapat dari dalam dungeon. Keesokan harinya, akhirnya tiba hari di mana Mukoda akan pergi ke ibu kota. Pertama, Mukoda pergi ke kuil petualang terlebih dahulu untuk mengambil pesanan daging kokatris. Setelah diberikan daging kokatris, Johan berpesan kepada Mukoda jika ia melakukan perburuan monster ketika perjalanan menuju ibu kota kerajaan. Johan berharap monster tersebut akan dibawa ke dirinya untuk dibongkar. Mendengar hal itu, Mukoda dan para familiar berjanji akan membawanya ke sini jika mereka mendapatkan seekor monster. Setelah menyelesaikan obrolan singkatnya, Mukoda segera menemui Willem untuk segera berangkat. Parti Mukoda bersama Willem pergi ke sebuah tanah lapang terlebih dahulu yang ada di pinggiran kota. Dan sesampainya di sana, Pak Tuagon segera berubah ke bentuk ukuran aslinya. Melihat ukuran asli Pak Tuagon membuat Willem sedikit ketakutan. Willem masih sedikit ragu untuk menaiki Pak Tuagon. Namun segera Mukoda meyakinkannya bahwa hal itu akan baik-baik saja. Dan benar saja, ketika Pak Tuagon mulai terbang di atas, Willem langsung menjadi pucat dan segera ia pun berteriak ketakutan. Setelah beberapa lama, akhirnya pemandangan ibu kota pun mulai terlihat. Melihat hal itu, parti Mukoda pun merasa kagum dengan kemegahan ibu kota kerajaan Leonhard. Vel berkata bahwa di sana terdapat banyak orang-orang yang kemungkinan adalah para petualang tingkat tinggi ataupun orang-orang kuat yang ada di kerajaan. Setelah itu, Pak Tuagon pun segera mendarat di sebuah lapangan rumput yang tak jauh dari gerbang menuju ibu kota. Sesampainya di daratan, Mukoda segera membangunkan Willem yang pingsan akibat takut akan ketinggian. Ketika bangun, awalnya Willem merasa kesal akibat ketakutannya. Namun, setelah turun ke darat, ia pun merasa lega. Segera, kelompok Mukoda pun segera meninggalkan lapangan untuk menuju ke depan gerbang. Namun rupanya, antrean panjang menjalar tepat di depan gerbang masuk ibu kota. Tak berselang lama, datang beberapa pasukan yang mulai mendekat. Rupanya,
mereka semua adalah pasukan pengawal kerajaan yang sengaja ditugaskan untuk menjemput Mukoda. Setelah itu, kelompok Mukoda pun segera dituntun untuk masuk ke dalam menuju istana kerajaan. Mereka dikawal dengan banyak pasukan dari depan dan belakang serta kanan dan kiri. Melihat hal itu, Mukoda sebenarnya merasa enggan untuk menemui raja. Namun, ia sadar jika sudah seperti ini, maka ia harus menemuinya. Di sisi lain, para familiar rupanya cukup tenang dengan suasana ini. Mereka berkata bahwa jika menyelesaikan urusan yang tak menyenangkan dengan lebih cepat, maka mereka bisa mendapatkan kebebasan dengan lebih cepat juga. Vel berkata, ia sudah lama sekali tidak menemui raja seorang manusia. Raja yang ia temui terakhir adalah Raja Idiot yang mencoba membunuhnya. Dan oleh sebab itu, Vel cukup penasaran dengan raja negara ini. Pak Tuagon juga menanggapi perkataan Vel dengan berkata bahwa ia juga sudah lama tak menemui raja seorang manusia. Raja terakhir yang ia temui adalah raja yang selalu bertanya mengenai material yang ada di tubuh Pak Tuagon. Segera, Pak Tuagon pun memberikan material yang ada di tubuhnya kepada raja tersebut. Dan setelah menerimanya, Pak Tuagon segera memberikan napas naganya kepada raja tersebut. Mendengar hal itu, membuat Mukoda menjadi pucat dan merasa cemas. Di sisi lain, Sui dan Dora-chan sangat sibuk untuk memperhatikan setiap kios makanan yang ada di pinggir jalan. Setelah beberapa waktu, Mukoda akhirnya telah sampai di dalam istana kerajaan. Mukoda merasa gugup ketika ia sudah dekat untuk bertemu raja. Namun, dalam benak Mukoda, ia akan mengikuti setiap gerakan Willem ketika bertemu raja. Setelah itu, pintu istana pun terbuka dan segera kelompok Mukoda pun masuk ke dalam. Oke, sekian dulu video pembahasan Tondemo Skill The Isekai Haromesi. Dan nantikan video selanjutnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe apabila kalian menyukai video ini. Oke, see you.